Wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Suci. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara bimbingan online dengan media Zoom saat ini ya. Jadi kemarin Bu Suci mengharapkan untuk bisa bimbingan hari Jumat ya Bu, benar ya Bu? Ya, jam 9 ya saat bisanya ya. Silahkan Bu Suci, apa yang mau dikonsulkan? Iya Pak, saya akan share kuesionernya kemarin kan saya perbaiki untuk yang kalimat negatifnya Pak. Oh, iya Kemarin Bu. kan belum ada. Setelah saya lihat lagi di literatur itu kan memang isinya dia kalimatnya positif semua. Terus kemarin yang dari buku metodologi penelitian itu eh, yang Prof. Sugiono itu sampaikan kalau harus ada kalimat positif sama negatifnya. Ya, ya, ya. Ya Nah, silahkan Bu. saya share yang untuk Nggih. saya perbaiki Pak. Nggih, di-share dulu Bu. Nggih. Oke Pak. Tolong naik Bu. Sebentar, stop. Nanti untuk nama inisial ya Bu, ya. Iya Pak, inisial. Ya, terus Bu. Ya, pelan-pelan bentar Bu. Ini skalanya ini ada 5. Ini memang dibuat 5 atau gimana ini Bu? Kalau dari yang buku yang kering itu 5 Pak. Saya ikut 5. yang di buku itu Pak. Oh ya, ya, ya udah. Berarti ada dasarnya ya Bu ya. Iya Pak. Naik lagi Bu. Stop. Bentar. Berarti yang di merah ini negatif ya Bu? Ini lurus Pak. Kalau negatif artinya skor yang paling tinggi itu tetap 5 ya Bu, tapi gimana nanti pemberian nilainya Bu negatifnya? Oh iya, izin Pak. Itu yang scoringnya saya belum tampilkan Pak, karena kemarin saya belum jelas kalau untuk apa scoringnya itu apakah di kalau yang positif kan sesuai yang saya tulis tadi. Ya, Terus kalau yang negatif itu apakah dia ditulis tersendiri atau gimana ya Pak? Saya belum tahu Pak yang itu. ya kalau negatif setahu saya kalau di dalam benar salah itu jawaban yang benar malah yang salah. Itu negatif. Kalau yang seperti ini berarti angka yang paling tinggi itu adalah angka yang istilahnya eh, ya ini kalau misalnya 02 membiarkan pasien klien mengenai keluhan kesehatannya. Misalnya kalau nilai 1 berarti gimana Bu jawaban? Misalnya jawab 1. Kalau satu berarti dia paling bagus Pak. Kan dia hampir tidak pernah. Paling Kalau bagus untuk ya. ya, Oh ya, berarti yang paling bagus itu yang angka lebih kecil ya malahan ya. angka kecil ini.
Berarti nanti penilaiannya di dalam statistiknya nanti skor-skornya nanti kalau misalnya ada responden menjawab nomor 2 ini dengan angka 2. 2 itu berarti tetap istilahnya kalau menurut pendapat Ibu ini kadang-kadang membiarkan mengenai keluhan kesehatan ini menurut pendapat Ibu apakah baik atau tidak ini? Tetap tidak baik, Pak. Jadi kalau di yang negatif ini dia semakin semakin paling bagus kan kalau dia ini ya masuk yang 1 ya Pak, yang hasilnya 1. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 itu kurang baik, Pak. Oh, ya. Lebih dari 1 semakin skor tinggi semakin tidak baik ya? Iya, tidak baik. Ya. Nanti di dalam di dalam kisi-kisi, di dalam ada kisi-kisi pertanyaan tuh, Bu? Ada, Pak. Nah, nanti di dalam kisi-kisi pertanyaan dituliskan yang positif itu nomor berapa, yang negatif itu nomor berapa, gitu ya, Bu? Itu Pak, Ya. kalau kemarin yang kisi-kisi yang saya buat itu baru misalnya nih pertanyaan yang pernyataan tentang caring, yang humanisme misalnya. Itu baru saya tulis humanisme, kemudian pernyataannya nomor 1, 2, 3. Belum saya pisah yang positif nomor berapa, yang negatif nomor berapa. Berarti itu harus saya pisah ya, Pak? Iya. Jadi kalau ada kisi-kisinya itu dipisahkan antara positif dan negatif sehingga nanti menganalisanya akan lebih mudah. Oh iya, Pak. Ya. Terus lagi, Bu, naik lagi, Bu. Stop. Ini pernyataan yang dibuat ini istilahnya ikut di buku yang dipakai atau ini, Bu? Mungkin kalau pernyataannya sama persis, hanya yang untuk karena dia isinya positif semua. Oh ya. Jadi dari pernyataan yang sama itu saya bikin negatif gitu doang. Saya nggak merubah membuat kalimat dari luar yang dia tulis, enggak, Pak. Ya, berarti ini nanti tetap diuji valid ya, Bu? Ya. Terus sebentar. Bentar ya, Bu, ini anak saya repot ini, Bu. Yang nomor 2 ini awal mulanya seperti apa, Bu? Yang positif. Oke, bentar, Pak. Awal mulanya kalimat positifnya membantu pasien atau klien menentukan prioritas tindakan pengobatan atau perawatan untuk meningkatkan kesehatannya. Berarti di sini membantu klien ya awal mulanya ya. Yes. Terus dibuat menjadi membiarkan. Ya, berarti ini sudah kalimat negatif ya membiarkannya. Ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Ya. Kemudian untuk naik lagi, Bu, tolong, Bu. Hop, stop. Nomor 6 awal mulanya seperti apa, Bu? Membantu klien juga. Izin, Pak. Oh ya. Oh, bentar. Yang nomor 6, Pak. Ya. Yang nomor 6 itu awal mulanya yang itu tadi membantu pasien atau klien menentukan prioritas tindakan pengobatan atau perawatan untuk meningkatkan kesehatannya. Berarti sama dengan nomor 2 tadi, membantu ya, Bu ya. Izin, Pak. Ini kan yang nomor 6 itu masuk ke dalam kelompoknya ini yang harapan itu loh, yang 2. Oh, ya. Yang tadi, Pak. Izin, Pak. Ini yang tadi. Iya. Layarnya
Oh iya ya. Iya Bu, ya ya ya. Ya, terus lanjut Bu, naik. Ini jumlahnya berapa ini Bu? Kuesionernya? Kalau kuesioner yang carrying jumlahnya ada 30, Pak. Wow, banyak ya. Ya, terus naik Bu. Nomor 9? Tidak Nomor pernah. 9 itu kalimat aslinya memberikan informasi terbaru mengenai keadaan pasien atau klien pada keluarga atau orang dekat dengan persetujuan pasien atau klien. Oh ya, berarti ditambah tidak pernah nih ya. Oke. Ya, nggak apa-apa Bu, negatif ini ya. Terus nomor 12 Bu? Nomor 12 kalimat aslinya memberikan respon dengan cepat ketika pasien atau klien memanggil saya. Oh ya, ini sudah lambat ya. Ya, terus. Nomor 15 Bu? Bisa. Kalimat aslinya membantu pasien atau klien untuk mencari solusi dalam mengatasi kecemasannya. Ya. Ya, sudah diganti kata tidak tak Bu? Bisa. Ya. Terus naik lagi Bu? 20? Nomor 20 kalimat aslinya memberikan penjelasan kepada pasien atau klien mengenai perawatan atau pengobatan selanjutnya. Oh ya, ditambahi kata tidak ya Bu? Bisa. Ya. Terus Bu, terus? Terus nomor 27 Ya, 27. kalimat aslinya melakukan perawatan atau memberikan obat pada waktu yang dijadwalkan. Ya, tambahi kata tidak lagi. Ya, terus sudah selesai ini ya? Yang caring sudah, Pak. Oh ya. Tinggal yang untuk pelayanan. Berarti ini setiap jumlah pertanyaan negatif ini setiap poin itu ada satu atau ada yang nggak ada negatifnya Bu? Ini nomor 10 ini ada. Yang nggak ada, Pak. Kemarin kan Ya. 25 sampai 30%. Ya. Kita cuma ngambil 25% yang itu. 25% dari 30 berarti berapa, ada berapa pertanyaan Ibu? Berarti Seperempat ada, ya? Bagi 4, 30 bagi 4. 8 ya Bu ya? Oke. Oh ya. Ya, nggak apa-apa Bu ya. Bisa. Tapi intinya yang menentukan negatifnya itu setahu saya itu penelitinya, karena ya memang peneliti yang memodifikasi kuesioner ini. Bisa. Ya. Terus untuk tinjauan pustaka, usahakan ini kan diambil dari buku kuesionernya ini Bu. Bisa. Di dalam tinjauan pustaka itu juga dituliskan bahwa ini ada 10 poin ya Bu ini. 10 poin. Nah, ini poin-poin yang sampai 10 ini di dalam tinjauan pustaka itu minimal harus istilahnya ada di situ gitu Bu. Nah, jadi nanti di tinjauan pustakanya Ibu terkait dengan caring, definisi caring tadi, nah itu juga setahu saya itu juga minimal 10 poin ini ada di dalam definisi caring itu Bu. Ada, Pak. Ada? Oh ya baik Bu ya, oke. Ya berarti sudah cukup baik ini Bu ya, sudah baik ini Bu ya. Kemudian nanti silahkan ini nomor 28 itu kurang N itu Bu, membantu pasien. Oh iya, N. Pak, kurang. Ya. Nanti saya berbagi, Pak. Ya. Kemudian nanti segera dibuat kisi-kisinya yang positif berapa, nomor berapa saja. Itu kan sudah terlihat ini ya, merah-merah tadi. Yang negatif berapa. Kemudian direncanakan untuk uji valid, Bu. Iya, Pak. Bisa. Jadi untuk uji validnya Ibu rencana di PDHI ya, Bu? Ini rencana mau ke sana, Pak. Oh ya. Berapa orang nanti, Bu? 9 orang, Pak. 9 orang. Oh ya, itu sudah separuhnya ya? Iya, Pak. Ya sudah bagus ya. Terus untuk analisa hasil uji valid ini nanti Ibu dianalisakan atau dibuat sendiri? Ini baru nyari untuk dianalisakan, Pak. Oh ya, kalau bisa dibuat sendiri aja Bu, pakai buku-buku. Kemarin Bapak bilang Ya, silakan dianalisa. ya nggak apa-apa, dianalisa juga orang lain juga nggak apa-apa. Tapi ibunya juga nanti bisa membaca. Nanti saya
Heeh. Kan bisa membaca, oh ini hasil analisa dari orang itu seperti ini penjelasannya gitu. Terus Karena ini saya buat sendiri. itu Sambil nanya kan nggak apa-apa ya Pak. gimana Ibu? Nanti saya mau buat sendiri. Nggak apa-apa Bu, Tapi nggak apa. sambil misalnya saya tanya sama yang ini nggak apa ya Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, kalau belum Nanti bisa, saya akan buat sendiri. oh ya, nggak apa-apa Bu, nggak. Sambil belajar kan Bu itu Bu, ya. Oke, siap. Kalau dianalisakan ke tempat lain biasanya sekali analisa itu 50.000, 50 sampai 100.000 itu Bu. Oh, belum tahu Pak. Kalau di Bayangkara nggak ada soalnya. Saya Oh baru ya. cuma kemarin yang Nah itu pengalaman mahasiswa. Ya, yang di sini juga yang keperawatan mana yang dulu udah lama sudah takut juga nggak tahu. ya. Sana yang Ya kalau di mahasiswa reguler kemarin tak tanya itu dulu itu ada yang 50.000, ada yang 75.000 sekali analisa itu ya. Ya. Nah iya ya itu ya janjian kan monggo silahkan. Tapi kalau saran saya ya ibunya ya peneliti harus bisa membaca hasil analisanya itu. kerjakan sendiri Pak. Ya. Oh, iya. Terus ini kuesionernya yang satunya gimana ini Bu? Ini Pak, sudah yang saya tanda merah ini yang saya kalimatnya tadi. Ya. Ini buatan sendiri kan Bu? Oke, ini yang dari buku itu sama. Kebetulan kan bukunya sama Pak. Yang Oh. ada ini sama yang tadi. Oh. Kemudian kalimat ini saya rubah dari kalimat aslinya kayak yang di atas tadi. Oh ya. Rubah, saya rubah untuk menjadi ini tadi. Coba dicek awal mulanya Bu, nomor 2 Bu. Oke Pak, ya. Nomor 2 itu awalnya perawat memberitahu dengan jelas mengenai perawatan dan pengobatan pasien. Ya, tambah kata tidak ya Bu ya. Oke Pak. Ya, terus Bu, terus. Terus yang nomor 8 itu aslinya perawat memberikan pelayanan keperawatan sesuai kebutuhan pasien. Perawat memberikan pelayanan keperawatan tidak sesuai kebutuhan pasien. Ya. Kalau nomor 8 ini misalnya perawat tidak memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien, tidaknya di depan gimana Bu? Oh ya, siap. Nanti saya revisi Pak. Ya. Kemudian berikutnya Bu. Yang nomor 11 Pak. Iya. Yang nomor 11 kalimat aslinya perawat memiliki kesabaran ketika memberikan pelayanan kepada pasien. Oh, ya, sudah ada karena tidak. Ya. Nomor 13. Nomor 13 perawat memperhatikan kebersihan dan kerapian ruangan pasien. Ya, udah. Baik ini Bu ya. Ya, berarti ini cuma 15 ya Bu? Oke, yang kedua 15 Pak. Ya, sudah cukup banyak ini Bu, 30 sama 15. Nanti kalau misalnya hasil uji valid ada yang tidak valid, ini rencananya gimana Bu? Mau dimodifikasi lagi atau mau tidak dipakai? Tidak dipakai Pak. Ya, Oh Pak. ya. Oh, dihapus ya. Ya. Kalau misalnya ke-8 itu tidak valid semua, berarti nanti yang 30 jadi 22 ya Bu ya. Oh iya Pak, siap. Ya nggak apa-apa Bu ya. Yang penting di setiap poin itu sudah terwakili pertanyaannya gitu ya Bu. Ya, bagus Bu. Ya. Terus apa lagi nih Bu? Ini Pak, saya sama ada yang di bab 3 itu yang tentang ada yang mau saya tanyakan Pak. Ya, silakan. Saya share dulu ya Pak. Ya. Izin Pak. Ye. Saya mau menanyakan yang tentang divisi operasional itu loh Pak. Ya. Saya masih bingung untuk yang hasil ukur. Hasil ukur. Oke. Kan dari kuesioner tadi
Ya, kan dinilai untuk ini, untuk yang hasil ukurnya itu. ya. Ini hasil ukurnya di perilaku caring itu ini Ibu nulis sendiri atau nyontoh ada yang dicontoh ini, Bu? Masih ada sih Pak, saya cuma lihat di internet yang ini. Tapi saya Oh, masih nggak ngapain, mau saya tanya ke bapak dulu yang benar bagaimana. ya. Mau saya revisi. Jadi kan kuesionernya kan Ibu dari apa namanya? eh buku ya, Bu ya? Oke, Nah, itu dari buku itu sudah ada belum penjelasan terkait dengan penilaian dari kuesionernya itu, Bu? penilaian dari kuesionernya Pak. Ya. Jadi hasil ukur itu kan menentukan eh, mau yang istilahnya caringnya itu dibagi menjadi berapa. Itu sesuai dengan definisi caring yang dibuat di tinjauan pustaka. Iya Pak. Kalau di tinjauan pustaka definisi caring itu nanti ada berapa, Bu? Maksudnya hasil caringnya, apakah eh, perawat itu nanti caring atau tidak caring, dua-dua saja penilaian, atau caringnya baik dan buruk, atau bagaimana, Bu, di definisi apa namanya di tinjauan pustaka yang ditulis, Ibu? Itu masnya yang baik buruk itu Pak. Oh, berarti di caring tinjauan pustaka yang ditulis itu ada baik dan buruk ya, di situ sudah tertulis ya, Bu ya. Iya. Ya, jadi ini kan nanti perlu memberikan skor ya, Bu ya. Jadi ada 30 pertanyaan, paling tinggi skornya 5 ya. Berarti nanti kalau dibuat 2 ya memang harus membuat min nilai tengah ya. Min nilai tengah itu artinya perbatasan antara baik dan buruk nilai tengah. Oh iya. Jadi misalnya ya 30 pertanyaan. Nah, 30 pertanyaan itu skor respondennya misalnya kan paling tinggi 5. Misalnya skornya 25 ya. 25 ini masuk baik atau buruk. Nah, nanti menentukan minnya dulu, Bu. Min itu nilai tengah. Nilai tengah artinya total nilai dari 30 pertanyaan ini berarti kan 5 kali 30 ya, Bu ya. Iya Pak. 150 50. berarti nilai tengahnya 75. Iya Pak. Ya, kalau misalnya ya skornya 25 berarti kan di bawah nilai min. Berarti itu masuk kategori buruk. Ya. Iya. Kalau hasil ukur ini di dalam tinjauan pustaka sudah ada baik dan buruk, ya bisa dipakai baik dan buruk. Kemudian untuk nilai baiknya berapa sampai berapa, ini memang perlu membuat ya angka min dulu ya. Cara membuat minnya, min itu kan adalah nilai tengah. Ya. Nah, min ini didapatkan dari ya skor, ya total skor dibagi 2. Iya Pak. Nah, ini min. Artinya apa? 75 itu nilai tengah ya, nilai tengah. Mulai baik itu berarti 76 ya. Iya Pak. Nah, 76 ke atas sampai 150 berarti itu skor baik, dan 0 sampai 75 ini skor buruk ya. Nah, itu setahu saya seperti itu, Bu ya. Sebentar, ini kalau yang A itu baik apabila lebih besar atau sama dengan min. Sebentar. Lebih besar atau sama dengan min ini Ibu nyontoh dari mana, Bu? Buku yang dicontoh. Saya tuh kemarin cuma baru lihat-lihat. Oh ya. Makanya saya mau konsultasi ke bapak yang soal itu. Terus karena kemarin saya bingung, sementara saya tulis itu sambil nanti saya mau konsultasi ke bapak, nanti masih untuk lebih baiknya gimana, mas harus bapak itu berikan.
karena saya belum begitu jelas terang kemarin yang itu cara penulisannya. Ya, ya. Ya, jadi pertama dilihat dulu di tinjauan pustaka, di dalam carringnya itu sudah menyebutkan belum hasil dari carringnya itu nanti akan berupa apa? Misalnya berupa baik buruk atau berupa carringnya tinggi rendah sedang atau berupa pernyataan yang lain ya. Kalau misalnya di dalam tinjauan teori itu sudah ada carrying nanti hasilnya baik dan buruk, ya itu bisa dipakai. Kemudian untuk menentukan range nilai baik berapa sampai berapa, buruk sampai berapa, memang kita perlu membuat analisa statistik ya. Dari skor total kuesioner ya itu memang dibagi dua ya. Kemudian di atas nilai tengah itu nanti akan baik dan di bawah nilai tengah itu bisa buruk ya. Terus kalau misalnya yang baik itu kalau Ibu menemukan teori lebih besar atau sama dengan min, berarti nanti yang baiknya itu mulai 75 bukan 76 karena lebih besar atau sama dengan ya. Kemudian yang buruk itu adalah di bawah 75. Nah, itu range nilai dari hasil ukurnya ya. Kemudian jenis hasil ukur ini skala datanya itu kalau ordinal itu ada peringkat-peringkat ya, ada peringkat-peringkat ya. Ya. Ya jadi nanti tolong Ibu buka lagi, buka buku statistik, buku metodologi penelitian. Kalau kategori hasil ukur itu ada dua, baik dan buruk, apakah masuk skala ordinal atau nominal atau rasio ya. Kan skala data kan ada nominal, ordinal, rasio dan interval ya. Jadi kalau misalnya skala datanya kalau hanya ada baik dan buruk, nanti misalnya bukan ordinal ya nanti bisa diganti yang ordinal itu. Tapi kalau misalnya skala datanya baik buruk itu ada range-nya termasuk ordinal, berarti ini bisa dipakai skala ordinal. Gitu Bu. Kemudian untuk kuesioner yang kedua mutu pelayanan ini hampir sama ya Bu ya, 1 sampai 5 ya. Ya, untuk hasil ukurnya ini juga mutu pelayanan di dalam tinjauan teori yang Ibu jabarkan, itu mutu pelayanan itu dibagi nanti mutunya seperti apa? Apakah mutu baik Ibu yang dijelaskan di dalam tinjauan teori Ibu, apakah mutunya baik, buruk atau ada dua atau ada berapa? Nah, itu kan baik dan kurang baik ya. Nah, kalau yang baik itu lebih besar atau sama dengan min, berarti nanti hasil 75 dibagi 2, 37,5 itu min ya, min. Kalau lebih besar dari 37,5 berarti baik, kurang dari 37,5 berarti kurang baik. Nah, itu bisa dipakai ya. Tapi ini menyesuaikan dulu di tinjauan pustaka yang Ibu buat di awal. Gitu ya. Jadi sehingga nanti antara tinjauan pustaka sama kategori yang ada di dalam definisi operasional ini istilahnya ada keseimbangan atau ada ya kesamaan gitu ya. Untuk punyanya Ibu ini untuk penilaian carrying dan mutu carrying, coba nanti Ibu searching lagi Bu penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah membahas tentang carrying sama mutu pelayanan. Penilaiannya itu bagaimana penilaian di definisi operasional itu. Nah, nanti Ibu bisa berpedoman pada hasil penelitian sebelumnya terkait dengan hasil ukur ini ya. Kalau menurut saya mutu pelayanan itu ada 3 menurut saya Bu, baik, kurang baik, sama buruk. Tapi nanti coba Ibu cek dulu di definisi di tinjauan pustaka yang Ibu pakai ya. Nah, ini di buku manajemen keperawatan kan ada tuh mutu pelayanan. Nanti saya buka lagi, kemarin saya
Ya, karena Pak Profesor Nur Salam itu ada kayaknya. Oh iya, ini yang Prof Nursan ya. Oke, Iya. nanti saya cari. Ya gitu Bu. Jadi kalau misalnya eh, hasil ukur ini hanya dibagi dua, berarti nanti perlu menentukan nilai min. Kalau dibagi tiga, nah nanti prosentase Bu, nanti prosentase. Eh, Oh gitu. dari 100% itu dibagi tiga, nanti dibuat prosentase. Jadi dibagi tiga misalnya 0, misalnya 100%. 100% itu kalau di dalam mutu pelayanan ada 75, berarti 100% itu 75. Nah, nanti dibagi tiga, dibagi tiga kategori, ya. Gitu ya Bu. Oh iya Pak, siap. Gimana Bu, sudah paham belum Bu? Jadi, sementara sudah Pak, nanti saya perbaiki. Nanti hasil perbaikan bisa dikonsulkan lagi Bu. Oke, nanti segera saya perbaiki. Ada target ujian kapan Bu? Sebenarnya mau Juli sih Pak. Ya, bulan ini. Gimana Bu targetnya Bu? Targetnya Kalau gimana? Juli gimana ya Pak? Juli. Oke. Juli Yang itu itu loh, mengumpulkan Juli tanggal 24 itu loh. Masih kira-kira udah layak belum ya ini? Anu saya, proposal saya Pak. dari kuesionernya tadi sudah ada negatif, positif, kemudian ya berarti nanti tinggal ini Bu, hasil penilaian ini diperbaiki dulu. Dan Pak, misalnya ini saya perbaiki. Kan yang dari kami itu masih anu sampai tanggal 20 sama yang jenengan masih WFH. iya sampai tanggal 20 Bu. Oke. Izin Pak, misalnya nanti setelah saya perbaiki, kemudian saya panggil Zoom lagi, terus yang terakhir misalnya mau masih yang ngecek terakhir itu saya gosen ke tempat bapak, boleh nggak Pak? Gosen, ya nggak apa-apa Bu. Biar lihat apa namanya yang udah print asli gitu loh maksudnya misalnya salah-salah saya sih sudah berusaha memperbaiki maksudnya menurut dengan masih Oh ya nggak apa-apa. biar saya bisa. Ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya Ibu pengen hardnya dikirimkan ke saya, nanti silahkan dikirim ke tempat saya. Eh, yang penting sudah fix antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oh iya bisa. Pembimbing 2-nya siapa Bu? Pembimbing duanya Pak Toha. Ya nanti monggo kalau misalnya Pak Tuha bisa mengecek, nanti bisa biar dicek Pak Tuha dulu juga. Nggak ke pembimbing satu dulu Pak. Nanti kalau misalnya misalnya saya sudah hasil semua, tapi Pak Tuha ada yang kurang baik, nanti malah nanti biar ada kesesuaian. Jadi nanti saya biar dari Pak Tuha, oh Pak Tuha maunya seperti ini, ya nanti saya tak coba mengikuti juga. Oh iya Pak. Iya Pak. Gitu ya Bu ya. Oke siapa? Nah ini untuk penilaian ini tolong nanti Ibu lihat penelitian sebelumnya ya Bu. Kayaknya ini sudah banyak ini penelitian sebelumnya ini ya. Oke cuman yang penelitian sebelumnya itu yang hemodialisa saya sulit ya Pak saya nyarinya. Yang ininya masih yang sampai detail gitu ya dia ada tapi nggak bisa saya buka semua gitu Oh, yang karena kebanyakan dikunci bisa nggak bisa saya tadinya usaha untuk ini tapi masih tetap nggak bisa oh ya ya. harus Ya. kebetulan dari kampus-kampus besar dia harus ini masih mahasiswa itu yang bisa ke perpusnya jadi Oh kan nggak ya. bisa aksesnya itu kan nggak bisa. Oh ya ya. Ya berarti anu aja Bu, nanti lihat kalau misalnya selain hemodialisa tapi terkait dengan caring dan mutu pelayanan itu terkait dengan Apa ya Pak? nggak apa-apa, tapi terkait dengan penilaiannya dan kuesionernya hampir mirip, skornya 1 sampai 5 dan yang lainnya seperti itu, hampir mirip. Ini nanti penilaiannya seperti apa? Nanti itu bisa berpedoman juga itu. Oke Pak siap. Oke. Gitu Bu. Ya, ada yang lain Bu? Sementara itu dulu Pak. Nah, terus nanti untuk itu ya Bu, nanti kalau misalnya Ibu lihat di sumber apa, penelitiannya siapa, nanti tolong dicatat ya itu Bu, dicatat penelitiannya ini, judulnya ini, tahun ini nanti dimasukkan di dalam daftar pustaka Bu. Iya Pak.
Nggih. Iya, Pak. Ya, mungkin itu dulu, Bu. Ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Sementara itu dulu, Pak. Nanti akan saya perbaiki. Nanti saya lapor ke Bapak kalau saya sudah perbaiki. Nanti kalau misalnya setelah perbaikan yang berikutnya sudah fix, nanti saya kirim untuk hard copy hasilnya ke tempat Bapak. Oh, nggih, Bu, nggih, nggih. Nggih, Bu, nggih. Terima kasih, Bu. Nggih. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, demikian nggih. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, Bu. Pak. Terima kasih, Pak. Terima Nggih. kasih. Nggih. Assalamualaikum.